Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Adik-adik sekalian rahimani wa rahimakumullah, anak-anakku semuanya. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita bersama di pelajaran akidah pada kelas 1 ini. Nah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat ya untuk belajar mempelajari agama kita, agama Islam yang mulia ini. Nah, barakallahu fikum. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan di materi kita yaitu tentang mencintai ya, Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kemarin sudah disebutkan bagaimana kita mencintai Rasul SAW. Ya, bagaimana cara kita untuk mencintai Nabi Muhammad SAW? Yaitu caranya dengan siapa yang ingat kemarin? Ya, betul, yaitu dengan meneladani ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa ya, yang telah diajarkan oleh Rasul SAW, maka kita contoh, kita ikuti. Nah, di antara ya, yang sangat penting untuk kita teladani dari Rasul SAW adalah akhlak beliau. Ya, bagaimana akhlak beliau Rasul SAW? Dan insya Allah kita akan pelajari satu persatu. Nah, barakallahu fikum. Bahwasanya di antara perintah Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jal kepada kita adalah perintah agar kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam firman-Nya, "Laqad kana lakum fi ya Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang ya yang mengharap rahmat Allah ya akan datangnya hari kiamat dan dia banyak menyebut nama Allah. Nah, barakallahu fikum di surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Jadi ini perintah dari Allah SAW agar kita itu meneladani ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik ya dari akhlak Rasul SAW, ya kemudian juga ibadah Rasul SAW, pokoknya semuanya ya yang ada pada diri Rasul, maka kita contoh, kita teladani. Nah, barakallahu fikum. Baik, di antara akhlak Rasul SAW adalah beliau banyak sekali bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada beliau. Ya, dan beliau sering bertobat dan beristighfar. Bahkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat sampai kedua kakinya bengkak. Ya, jadi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah sholat malam itu sampai kakinya itu bengkak. Ya, kenapa kok sampai bengkak begitu? Ya, karena sholatnya itu panjang sekali. Ya, sholatnya panjang, panjang banget sehingga kakinya itu bengkak. Maka uh, para sahabatnya itu berkata ya, ada seorang yang berkata, "Ya Rasulullah, ghafarallahu laka ma taqaddam ya min dzambika wa ma ta'akhkhar." Naam. Qala afala akuna 'abdan syakura. Ya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Allah telah mengampuni dosa-dosa engkau yang telah lalu dan yang akan datang. Kenapa engkau sampai begitu? Salatnya sampai bengkak ya. Maka Rasulullah SAW menjawab, ya, apakah aku tidak mau menjadi hamba yang bersyukur? Nah, jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat sampai kakinya bengkak itu ya dalam rangka atau Rasul SAW itu ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur. Nah, barakallahu fikum. Jadi ini menunjukkan bahwasanya bersyukur adalah uh, akhlak ya yang sangat mulia, ya akhlak yang sangat tinggi. Buktinya Rasulullah SAW ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur. Nah, maka dari itu ya untuk kita contoh dari Rasulullah SAW adalah untuk kita bisa berakhlak ya, yaitu dengan bagaimana kita menjadi seorang pribadi yang bersyukur kepada Allah Ta'ala ya selalu senantiasa nah memiliki rasa syukur ya atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Nah, barakallahu fikum. Karena keutamanya sangat sangat besar ya bagi seorang hamba yang mau bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita.
Nah, di antaranya adalah menjadi hamba yang paling mulia. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Rasul SAW, Inna afdhala ibadillah yaumal qiyamah al-hammadun. Ya, sungguhnya hamba Allah yang paling mulia pada hari kiamat adalah al-hammadun, yaitu orang yang paling banyak mengucapkan hamdalah. Artinya, orang yang paling banyak bersyukur, ya. Jadi, kalau kita ingin menjadi orang yang paling mulia di akhirat nanti, maka jadilah hamba yang bersyukur. Nah, barakallahu fikum, ya. Bersyukur itu apa ya? Bersyukur itu kita mengucapkan rasa terima kasih ya atas segala nikmat yang diberikan kepada Allah ya, kepada kita ya. Baik itu nikmat sehat, nah, nikmat apa pokoknya segala sesuatu ya. Nikmat badan ini bisa mata ini bisa melihat, nah, kemudian tangan bisa untuk memegang. Itu semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat makan, minum, kemudian kita bisa eh, berjalan, nah, dan kita bisa mempunyai tempat tinggal. Ya, ini adalah semuanya kenikmatan dari yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Nah, termasuk juga nikmat yang datang dari sesama manusia ya, baik itu dari kedua orang tua kita ya, maka kita harus bersyukur atas segala yang diberikan orang tua kepada kita ya. Misalnya Abi dan Umi memberikan kepada kita eee, uang ataupun hadiah walaupun sebuah permen, maka kita harus bersyukur ya. Ucapkan ya jazakallahu khairon ya abi atau jazakillah khairon wahai umi. Nah, terima kasih ya. Segala setiap kita diberi ya oleh seseorang, maka ucapkanlah, minimal kita mengucapkan apa? Iya, terima kasih ya. Dan akan lebih baik ya kita mengucapkan doa ya jazakumullah khairan ya. Nah, barakallahu fikum. Ya, jadi ini adalah akhlak yang sangat mulia yang diajarkan oleh Rasul SAW yaitu bersyukur. Yang paling utama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersyukur kepada sesama manusia karena di dalam hadis yang lain Rasul mengatakan bahwasanya malam yashkuril nas ya lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Jadi, kepada sesama manusia kita juga harus bersyukur ya. Nah, tadi ketika diberi ya apapun oleh sesama teman, oleh orang tua atau saudara, maka ucapkanlah terima kasih atau jazakumullah khairan. Nah, barakallahu fikum. Selanjutnya, bahwasanya tadi ya, mensyukuri nikmat adalah nikmat terbesar ya. Seseorang yang sudah bisa mensyukuri nikmatnya, berarti dia telah mendapatkan nikmat yang paling besar. Ya, sebagaimana dikatakan dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, ya tidaklah Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kenikmatan kepada seorang hamba, kemudian dia memuji Allah, ya, karenanya, ya, kecuali alhamdu pujian itu menjadi lebih afdol daripada kenikmatan tersebut. Ya, jadi misalnya kita diberi oleh abi atau umi sepeda, maka kita bersyukur kepada Allah. Ya, pertama bersyukur kepada Allah dulu mengucapkan alhamdulillah. Kemudian bersyukur kepada abi dan umi bilang jazakumullah khairan. Maka ucapan syukur kita itu nilainya di sisi Allah itu lebih besar dari sepeda yang kita dapatkan. Nah, barakallahu fikum. Maka ini adalah ya nikmat yang paling besar yaitu adalah kita bisa mensyukuri nikmat tersebut. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir, bagaimana ya cara bersyukur yang benar? Ya, ada 3 ya. Kalau ingin kita bisa menjadi seorang hamba yang bersyukur, maka kita harus ada 3 di sini, 3 syaratnya. Yang pertama, kita harus meyakini bahwasanya ya nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi meyakini dalam hati bahwasanya kenikmatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi sudah disebutkan. Ya, segala nikmat yang ada pada diri kita ya semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, ya mengucapkan dengan lisan. Tadi ya dengan mengucapkan alhamdulillah. Kalau kepada Allah, kalau kepada sesama manusia ucapkan terima kasih. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan nikmat tersebut ya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, misalnya tadi ya, kita diberi sepeda, maka gunakan sepeda itu ya dalam rangka ketaatan kepada Allah. Digunakan untuk sholat ke masjid, digunakan untuk membantu orang tua, dan seterusnya ya. Digunakan untuk berangkat sekolah. Nah, ini adalah cara bersyukur yang benar. Misalnya juga kalau kita diberi uang, ya bagaimana bersyukur yang benar? Ya, pertama ucapkan Alhamdulillah, kemudian meyakini bahwasanya rezeki uang ini datang dari Allah, kemudian kita gunakan uang tersebut ya dalam rangka ketaatan ya. Misalnya dengan uang tersebut kita untuk membeli apa yang apa yang kita butuhkan ya, misalnya untuk membeli sarana belajar, mungkin buku ataupun yang lainnya, maka itu adalah dalam rangka kebaikan, maka kita menjadi orang yang bersyukur. Nah, barakallahu fikum. Begitu adik-adik semuanya, insyaallah pelajaran kali ini ya di antara akhlak Rasul SAW yang seyogyanya yang harusnya kita contoh adalah rasa syukur. Jadi bagaimana kita bersyukur kepada Allah ini adalah akhlak ya yang sangat terpuji yang baiknya kita contoh dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barakallahu fikum. Sampai di sini dulu di pelajaran kali ini. Wallahu taala alam. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah Taala menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.